Mantap, luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BTS. Para sahabat BTS Business Talk Channel, selamat datang. Hari ini saya kedatangan tamu spesial ya, yang dimana ini adalah sosok anak muda yang sedikit garang dari penampilan. Tetapi sahabat jangan salah, karena apa? Sahabat yang satu ini sangat sulit sekali ya untuk kita hadirkan. Dan hari ini BTS semua kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Di hadapan saya sudah ada Bang Dondon. Thank you udah diundang. Oke, Bang Dondon apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Luar biasa, dahsyat Bang Dondon. Mantap. Ya. Thank you udah diundang nih ya. Oh ya, Waduh. ini luar biasa nih. Sahabat BTS hari ini kedatangan tamu yang spesial. Kenapa? Ini nanti kita akan dengar apa profesi yang dikerjakan oleh Mas Dondon ini gitu ya. Dan apa hubungannya dengan sahabat-sahabat BTS dan apa yang akan diberikan kepada kita semua. Nah, Bang Dondon, sibuk apa hari ini? Sibuk sibuk apa nih? Oh, saat ini lagi sibuk. Biasa kan, saya kan arsitek. Jadi kegiatan sehari-harinya ya kalau nggak itu mendesain, kalau nggak itu kita visit ke lapangan, kalau nggak bengong. Bengong mikirin konsep. Oh, berarti bengong yang dibayar. Oh iya. Enak ya? Ya kan? Enak. Bengong yang dibayar. Enak sekali ya. Berarti mulai dari arsitek, pengerjaan kontraktor juga. Atau gimana? Jadi kontraktor dulu pernah, cuman give up. Iya. Ini penting sih untuk menilai sebenarnya kekuatan diri dalam menjalankan satu profesi ya. Yang dimana sebenarnya kan semua profesi itu pasti kan mengalirkan amanah di dalamnya. Satu. Kedua, profesi itu adalah sebenarnya baiknya sih penyaluran passion gitu kan. Nah, saya rasa waktu saya sempat running sebagai kontraktor, saya melihat dunia kontraktor jauh dari passion saya. Jadi kendala-kendala yang saya temui di perjalanannya itu menjadikan beban malah. Beda kalau di arsitek. Kendala-kendala yang saya temuin di perjalanan malah menjadikan keasikan tersendiri gitu, karena tantangan bagi saya dan karena passion pastinya gitu kan. Jadi misalkan klien nelpon jam 1 malam hanya untuk ngebahas masalah desain atau layout gitu ya. Yang kita kenal denah lah misalkan. Anggap seperti itu. Saya pribadi senang untuk nanggapinnya. Iya, sangat. Jadi sebenarnya menurut saya passion itu yang harus ditemuin dari awal. Passion. Tapi bukan berarti kegagalan menjadi menghambat segala sesuatunya. Justru kegagalan saya di kontraktor itu membuat saya lebih mengenali passion saya sebagai seorang arsitek murni. Gitu. Jadi selama bergelut di bidang arsitektur ini, ya kan, walaupun sudah coba untuk di dunia kontraktor tadi, tapi karena tidak merasa itu bukan passion, akhirnya menemukan kegagalan. Benar. Lalu kembali ke passionnya itu arsitektur dan menemukan kenikmatan di sana ya. Lebih banget dibanding sebelumnya malah. Banget. Dan saya dengar pernah ada dapat satu prestasi di desainer interior ya, arsitek ini ya. Saya pernah dengar tentang Mas Dondon ini. Boleh cerita nggak itu tentang itu? Di mana prestasi di mana itu? Yang prestasi mana nih? Membangun sebuah arsitek bangunan. Ya, kalau prestasi nih sebenarnya udah digelutin dari saya tuh nggak pernah bilang itu sebagai satu prestasi ya, karena bahayanya psikologi kita tuh bicara kalau ini sebagai satu prestasi, kita berhenti di situ. Anak muda rendah diri teman-teman. Tapi saya tahu ya, saya pernah melihat satu hasil karya beliau. Ya, ada satu rumah yang nanti kita akan gerebek rumah itu teman-teman ya. Bagaimana rumah itu dahsyat, dan waktu itu saya baru dengar namanya arsitektur, dan hari ini ada di depan saya. Rumah itu nanti akan kita gerebek teman-teman. Wah, asik tuh. Boleh ya? Harus digerebek. Dan itu keren banget, bro. Thank you. Betul. Jadi enggak, sebenarnya itu bukan hasil karya saya sendiri, Pak. Kalau bagi saya satu hasil yang baik atau suatu karya yang udah terbangun dengan baik,
apapun itu sebenarnya hasil kerja dari bersama-sama Tim ya. tim di sini sangat luas sifatnya, bukan hanya sebatas fisik tapi pikiran juga di dalamnya. Yang pernah saya bangun atau desain itu adalah sebenarnya hasil dari kekompakan dari saya sebagai arsitek, terus klien, terus tim pekerja bahkan, dan beberapa profesi di dalamnya. Dan itu sebenarnya membuat saya lebih menghargai atau appreciate sama hasil yang sudah jadi dibanding kalau misalkan saya pribadi menganggap ini karya semata. Berarti tadi hasil yang didapatkan itu bukan hanya hasil pemikiran sendiri, desain itu ya sebagai arsitek, tapi juga di lapangan, dan juga si customer-nya sendiri. Karena kita nggak bisa gerak tanpa kemauan. Dan kita mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh si customer kan. Benar. Menarik. Oke, teman-teman sahabat BTS, kenapa kita sebetulnya kita hadirkan dan beliau datang ini ada dua juga. Apakah memang kita undang ya atau beliau datang? Dua-duanya memang ini sebuah keberuntungan. Memang kita berharap dari kemarin karena ada kaitannya dengan sahabat BTS semua. Namun saya perlu juga mengulik di awal ini profesi beliau yang seorang arsitek ya, milenial ya bro ya. Bebas. Iya kan? Iya maksudnya generasinya milenial kan. Boleh. Kita berdua sama. Nah, saya menarik sekali untuk mengundang beliau gitu, dan kebetulan sekali beliau juga bisa meluangkan waktu. Nah, beliau sebagai di profesi arsitek ini tentu kita juga ingin banyak belajar karena siapa tahu sharing hari ini akan ada manfaat yang bisa diberikan kepada pemirsa BTS. Harus banget. Yang pertama tadi kendala tantangan di arsitek ya kan. Lalu mungkin boleh dicerita juga kenapa Mas Dono milih di profesi arsitek itu. Ya kan? Apakah karena memang passion atau ada jiwa seninya di sana, atau waktu itu mungkin karena sekolah di bidang itu untuk tuntutan orang tua, atau apa tuh? Dan tantangannya apa yang didapatkan selama itu? Milih jadi arsitek dari kecil. Jadi dari kecil tuh karena kebetulan orang tua bergelut di bidang yang nggak sama tapi kurang lebih dalam satu tanah. Terus nggak pernah disuruh untuk jadi arsitek, cuman karena environment atau lingkungan sekitar juga banyak di tanah itu. Jadi dari kecil tuh udah ngelihat bangunan dan saya suka gambar kan. Nah jadi waktu udah kepikiran tuh jadi inilah gitu. Mungkin waktu masih kecil belum tahu nih arsitek apa. Terus waktu belum masuk kuliah ada 3 jurusan yang ingin saya ambil. Satu namanya fine art atau seni rupa, seni murni. Terus kedua arsitektur, ketiga teknik sipil. Saya coba ngulik tentang fine art, saya pikir saya nggak kuat karena terlalu bebas dalam berkarya. Saya pun ada batasan tertentu kan. Kedua saya coba ngulik tentang teknik sipil, terlalu banyak hitungan di dalamnya dan pusing lah gitu. Ya saya ngambil di antara keduanya dan kebetulan memang itu passion. Jadi kalau dibilang sebagai tantangan, kalau kita ngejalanin sesuatu itu berdasarkan passion kita, bukan tantangan, sebenarnya bukan challenge lagi jadi satu keunikan kayak anak kecil main puzzle deh gitu. Jadi dalam tantangan apapun yang orang bilang tantangan ya mungkin filosofinya nggak seperti itu. Ini kayak puzzle dikasih baru lagi, dikasih mainan baru. Wah tuh nggak tidur berhari-hari karena untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Beda kalau misalkan saya bergerak di bidang yang memang bukan passion saya. Ya, saya anggap itu sebagai tantangan. Dan kalau bagi saya sih saya terbuka sama diri sendiri kan. Artinya nggak coba menampikan apapun itulah. Saya nggak bisa sama tantangan. Yang saya mau adalah saya cari passion saya kerjakan yang orang bilang tantangan sebagai puzzle saya, mainan saya malah. Itu menarik ya sebenarnya. Apapun profesinya sebenarnya. Dan dalam kondisi jeblok, bisnis jeblok ya, saya pikir saya harus loyal. Jadi 10 tahun saya berkarir sebagai arsitek, lulus kuliah, terus saya nggak kerja di kantor arsitek manapun, ya, karena memang saya nggak bisa. Tapi saya nggak bilang diri saya entrepreneur juga, gitu.
nggak bisa, nggak ada stigma tertentu Om untuk masalah itu gitu. Kita kan ngejalanin apa yang kita suka, as long kita suka dan kita baik buat orang gitu kan. Jadi dalam tempo tersebut beberapa kali mengalami jeblok gitu dalam bisnis ya, di bidang itu. Nah terus sempat berkali-kali teman-teman nawarin hal-hal yang lain gitu, pekerjaan-pekerjaan yang lain yang jauh dari Berarti pernah ditawarkan itu. Terus saya pikir kalau saya nggak loyal sama bidang saya nggak mungkin loyal sama bidang yang lain, dan saya nggak loyal jadi manusia gitu. Apapun itu, dan penting sekali kan penilaian itu dari awal untuk kita bermitra bersama banyak orang nantinya gitu kan. Jadi penilaian bagi saya pribadi, arsitek bukan hanya sekedar bisnis. Ini ngomong masalah iya bisnis talk Canon ya. Jadi coba kita kupas dari sisi bisnis. Betul. Iya, bisnis secara general nih Om. Iya. Iya kan. Jadi arsitek bagi saya bukan hanya sekedar bisnis yang saya jalankan semata-mata karena uang, bukan. Karena di situ ada hobi, ada jalinan, ada relasi di dalamnya. Banyak lah. Tumpah ruah, kalau misalkan kita ngomong stand up comedian, dia menceritakan segala sesuatunya, keluh kesahnya dibungkus dengan komedi gitu. Saya juga punya keluh kesah dan saya bungkus dengan karya itu. Oh keren ini. Keluh kesahmu bungkuslah dengan hobimu. Keluh kesahmu bungkuslah dengan passionmu. Akan jadi sumber penghasilan. Iya. Nah yang perlu dititik beratkan sebenarnya gini Om. Yang perlu dititik beratkan adalah don't give up. Dalam arti gini, itu kan biasa kalau jadi kata-kata kan. Kalau jadi stigma don't give up gitu. Semua orang yang motivator semua pasti akan bilang don't give up gitu. Betul. Tapi how to explain dalam real life gitu kan. Gimana cara ngejelasin don't give up dalam kehidupan sungguhnya gitu. Don't give up tuh bagi saya pribadi jauh dari sebagai artikulasi hati semata gitu. Jauh dari kata itu. Dalam kondisi tertentu bukan hanya tekanan dalam pekerjaan, bukan hanya tekanan bos, marah-marahnya bos, atau keluh kesah yang lain-lain, klien. Summer. Bukan hanya itu sebenarnya. Kita bisa nggak sih tetap setia sama apa yang kita punya sekarang dalam keadaan sangat sulit, gitu loh. Kalau kita ngomong profesi, saya mungkin bisa ninggalin dunia arsitektur pada waktu saya sedang jatuh-jatuhnya gitu. Cuma saya pikir kalau saya ninggalin apa yang sudah saya kerjakan lama, cuman hanya karena 10 jam semata, ya misalkan saya dalam sehari gitu saya sukses, terus 1 jam saya jatuh gitu kan, ya, terus masa saya langsung harus berpindah ke lain hati gitu, nggak mungkin kan. Dan penilaian terhadap diri saya sendiri, saya loyal apa enggak, saya capable dan kredibel apa enggak sebagai manusia di luar kekurangannya, adalah sebenarnya nomor satu itu. Jadi saya juga menilai mitra saya dari situ. Apakah di saat saya lagi jatuh dia masih bisa ngebantu saya? Karena gini loh, normatifnya seperti ini kan Om. Kita punya mitra kan banyak, misalkan gitu kan ya. Ada hal-hal yang ingin kita minta tolong dalam keadaan kita elit lah. Ya, kalau dia memang care sama kita, dia loyal, jadi loyal. Kalau enggak ya enggak. Nggak jadi masalah kan, kita juga bukan kabur apa gimana kan. Tapi filosofi seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, penekanan dalam apapun itu nomor satu adalah loyalitas terhadap diri sendiri. Berarti di sini juga dibutuhkan betul-betul teamwork yang solid ya di bidang dirimu ini Bang. Iya kan? Iya. Betul ya. Benar. Dan bicara passion tadi itu menarik ya, karena banyak di saat ini teman-teman menjalankan sebuah profesi tidak sesuai passionnya, dan dia mengalami sebuah tadi kan contohnya kan tidak sesuai passion, jalankan sebagai kontraktor, akhirnya nggak enjoy di sana. Iya, nggak enjoy mah. Makanya kalau ciri-ciri orang yang menjalankan passion itu, satu dia enjoy ciri-cirinya, kedua bertumbuh, ya kan? Iya. Bertumbuh. Iya. Dan ketiga dihargai. tiga ciri itu. Ya. Nah, sekarang yang menarik lagi dari pertanyaan saya, yang Bang Dondi tadi dengan profesi arsitek, ya kan, menjalankan 10 tahun berprofesi di sana dengan berbagai banyak tantangan dan juga sebuah peluang pastinya. Iya. Pasti jatuh bangun dirasakan. Nah, saya ingin tanya Bang Dondi, apa kiat-kiat Bang Dondi untuk di saat pandemi ini di profesi Mas Dondi ini? Belum masuk ke kiat-kiat,
saya penyampaian sama saya Bang Dondon. Dondon. Enggak, itu lawakan bro. Ya, lawakan bro, lawakan. Kita perlu Don, ya kan. perlu chill. Ini bro tidak mengingatkan saya nanti. Nggak perlu. Ini harus mengingatkan saya. Jangan diedit juga, jangan. Jangan diedit. Jangan. Ya. Jangan. Bro, kasih tagline Dondon. Ini anak muda luar biasa ya. Teman-teman jangan lihat penampilannya ya, gondrong. Karena ini kalau udah passionnya, dan beliau kerja sendiri dan sebagai CEO di sebuah perusahaannya miliknya sendiri gitu. Bebas ya kan. Ya, lanjutkan tadi gimana berarti masalah apa sih pandemik? Iya, bagaimana dengan masa pandemi ini mengatasinya, apakah berpengaruh, lalu bagaimana cara Oke, coba kita breakdown satu-satu. Enggak lama kok. Hanya nyampe 4 jam. Ini kan bukan panggung. Satu kita ngomong paling dasar. Tapi ngopi dulu kali. Ya, benar. Ya udah mulai. Keset mulutnya. Kering. Ini kopi spesial ya. Oke. Yang paling dasar kita balik ke omongan tadi masalah itu. Bertahan gak nih? Keadaan apapun kan? Iya, betul. Mau itu pandemik, mau itu dalam keadaan pilot, apapun itulah, ditinggalin sama orang di dalamnya, apapun itu. Atau bertahan, harus bertahan. Yakin kalau ini adalah sifatnya peluang juga. Oke. Jadi saya nggak mau masuk ke arah yang sifatnya. Oh, di dalam masa pandemik ini, di dalam masa kesulitan pasti ada peluang di dalamnya. Sebelum ke situ, kita yakin dulu kalau ini adalah peluang. Iya. At least kita grateful lah sama ini, bersyukur lah sama keadaan yang ini. Apapun itu yang Tuhan kasih pasti terbaiknya buat kita. Tapi itu jangan ngeluh, terima aja. Yang kedua adalah sebenarnya jangan cepat ninggalin sesuatu, apapun itu, dengan alasan ini semata. Kayak misalnya nih pandemik, gue harus ninggalin ini karena ada tempat yang lebih baru. Ini beda sama masalah loyal sebenarnya. Oke. Ini karena manusia biasa pakai alasan dengan kebutuhan dasar apapun itu yang menyatakan kalau dia harus out dari satu sisi atau malah di take out. Jadi kalau saya pribadi sih ngatasin ini sebenarnya secara filosofis, secara roots, secara akar itu adalah ini. Cuman kalau pertanyaannya ada nggak kendala dalam profesi saya? Pasti ada. Nggak mungkin enggak. Jadi kalau saya ngeliat ini sebagai kendala, saya pikir semua orang juga pasti punya kendala sekarang ini, dan dunia kan, semua dunia malah. Semua. Jadi nggak masalah sebenarnya, nggak ada masalah, ini hal yang biasa aja kok. Ya terus berpegang teguh aja sama pendirian. Pokoknya jangan cepet untuk beralih apapun itu. Kita mau kemana aja pasti sama hasilnya, gitu kan. Jadi sebenarnya itu kayak apa namanya, hal yang terjadi pada semua orang. Iya. Jadi yang pertama bersyukur, dan kedua hadapi. Iya, no need to worry, nggak perlu cemas. Iya. Ya, karena bukan kita sendiri yang ngerasain gitu kan. Banyak yang ngerasain ini. Tapi kita juga jangan akhirnya nggak setia. Cuman yang menarik juga Mas Dondon. Iya. Udah bener loh, udah bener. Ya kan, Mas Dondon. Yang menarik juga kenapa kita BTS ini kita hadirkan sebagai program kewirausahaan juga ya untuk teman-teman yang nonton ini, dia punya semangat jiwa entrepreneur ya, punya semangat untuk dia berkarya ya. Walaupun mungkin sekarang mereka sedang masih bekerja dengan yang sekarang mereka sedang jalankan ya, tapi juga jangan tutup diri untuk kita keluar mencoba untuk berwirausaha. Setuju. Betul ya. Setuju. Dan ini yang menarik. Hari ini kita ada Mas Dondon. Beliau seorang arsitek ya, anak muda ya, 10 tahun bergelut di bidang arsitektur ini dan sudah mencoba berbagai banyak ya profesi. Namun akhirnya kembali lagi ibaratnya tobat profesi gitu ya. Coba yang A nggak jadi ya, tapi karena sudah ada di relnya adalah sebagai arsitek, akhirnya tobat profesi balik lagi ya, dan terbukti sukses sekarang. Iya. Gitu. Seru ya. Seru banget sebenarnya. Hidup tuh aneh. Gitu ya. Hidup tuh aneh. Kenapa aneh? Karena apa yang kita lihat di depan mata kita itu belum tentu benar dan sama. Memang kita nggak nyadarin itu. Kita cuma tahu itu sebagai bahasa doang. Gitu.
kita selalu dijebak sama bahasa sebenarnya. Contohnya? Contohnya ya apa yang kita hadapin, apa yang kita lihat itu bukan seperti yang kita rasakan gitu kan. Ya terkadang tuh bahasa kita udahlah kembali lewat aja gitu. Tapi benar-benar dicoba ya ternyata emang bukan gitu. Ya, contohnya banyak. Kalau misalkan kita ngelihat, misalnya kita nggak bisa ngelihat cewek cantik dari fisik aja kan, ya kan. Jadi nggak bisa kita ngeliat apa yang kita lihat. Perlu namanya rasa di dalamnya. Ya. Nah konteks rasa itu juga kadang-kadang kita nggak kita keluarkan. Kita cuman tertarik sama experience doang gitu. Kayak tadi Om bilangnya sama saya kan, penampilan mengerikan gondrong gitu kan. Enggak, saya orangnya halus kok. Nah, kan? Jangan lihat penampilan teman-teman. Dan satu ini, nanti ini bisa di-cut ya. Satunya apa? Saya ingin tes Mas Dondon, nggak tahu nama saya. Iya. Tahu Pak Agus kan? Oh, Agus, dia ingat. Tahu kok. Nggak perlu dikat, nggak perlu bisa dikat. diambil di awal nanti ya. Nggak perlu dikat itu. Ya, oke. Teman-teman BTS semua, kita dapat satu pelajaran ya, bahwa bagaimana kita di sini menghadapi era pandemi ini, tentu dengan berbagai macam profesi kita, dan kita bisa banyak belajar, banyak ambil peluang. Terutama satu poin ini yang saya mau tanyakan ke Mas Dondon, yaitu apa? Karena saya dengar-dengar beliau juga adalah seorang penggiat dan juga secara diam-diam menjalankan channel. Dan ada menarik gitu di sini. Kenapa? Beliau yang seorang arsitek, beliau bisa atau mau menjalankan channel. Wow. Bagaimana latar belakangnya sebelum akhirnya dengan tetap menjalankan profesi arsitek dan sekarang di channel? Satu kata dulu buat Canon sebelum saya jelasin. Canon tuh revolusioner. Wih, luar biasa. Ya, saya harus pakai bahasa itu karena saya mau habis-habisan cerita tuh. Seru banget sih. Artinya kalau bicara masalah arsitek ya akan gitu-gitu aja kan sebenarnya. Karena menjadi pertanyaan, lah ini gondrong terus gini lah gitu kan, terus profesinya tengah seni gitu kan, terus kenapa tiba-tiba Canon bro gitu kan, how come gitu kan. Kayak jadi tanda tanya besar gitu. Iya. Gak apa-apa, ini juga sebenarnya sharing, semoga nanti teman-teman yang lain gitu, yang bergiat di usaha yang lain juga gitu, apapun tertarik gitu kan. Saya pakai bahasa atau pakai kata-kata namanya revolusioner. Karena gini, bagi saya pribadi, Shannon telah merevolusikan perasaan dan hidup saya. Ngeri bro. Ngeri. Kok bisa begini ya? Ini boleh cerita balik jauh ke belakang nggak? Iya. Ada hal yang lucu yang terjadi sama kehidupan saya sebelum saya akhirnya join nih. Kayak lucu gitu. Jadi kayak misalkan waktu itu lagi iseng, kayak rolling di IG gitu. Ya biasa lah kalau lagi gabut kita ngapain sih gitu kan. Kerja selesai, udah selesai ngopi gitu. Scrollingnya bisa sejam tuh scrolling di IG. Awalnya nyari ide. Ya gak hanya di IG sih, di yang lain juga. Terus apaan nih gitu kan. Ya mungkin katanya klise ya Om, tapi emang gitu. Aneh gitu. Ya karena model cantik gitu kan, aja. Kan nggak tahu, kita kan nggak ngelihat captionnya apa, terus akunnya apa kan, tapi kan iyalah, wah klik aja, ansi gitu, udahlah, ya lewat gitu aja, gitu kan. Terus besok kemungkinan tuh kalau nggak salah tuh besok atau lusanya gitu, ada kumpul-kumpul sama teman-teman, soalnya itu jauh sebelum pandemik ya, jadi masih boleh kumpul-kumpul kan. Terus kebetulan tuh teman-teman, lu join deh Shannon gitu, gue pernah denger deh, Shannon tuh apa ya? Kayak pernah denger di mana ya gitu, kayak gitu. Kayak di mana ya gitu. Kayak pernah dicapu gitu ya. Kayak pernah gitu kan ya. Habis itu diceritain sama gitu. Oh, iya. Itu yang gitu tuh. Itu yang pernah gitu. Cuma masih belah mata mandangnya karena kayak ya udahlah gitu. Karena kalau boleh to be honest ya, kalau boleh jujur-jujuran, kan bisnis yang Shannon jalankan ini kan, yang Shannon kembangkan ini kan sebenarnya bukan saya banget. Jauh banget kayak langit dan bumi atau kayak ya nggak ketemu lah, kayak ikan laut dan ikan tawar ya. kayak dua galaksi yang nggak ketemu dunia yang berbeda. Iya gitu, kayak jin sama manusia gitu. Saya jinnya.
Maka saya jadi manusia nih sekarang. Jadi apa yang membuat Mas Dondon ini akhirnya tertarik dan mau jalankan channel? Belum selesai ceritanya, Oke. biarpun udah dimulai nih. Iya. Masih gini menit Oke, om oke, gitu. oke, oke. Kita 4 jam waktunya. Penasaran gua. Ya. Jadi itu belum selesai. Saya masih denial ya. Masih denial lah, alah, annoying lah gitu. Apaan sih? Nah, saya ada kebutuhan. Kebetulan kantor Shannon itu deket sama rumah saya. Saya ada kebutuhan lah. Oke. Ada kebutuhan untuk beli sesuatu di satu area, satu kantor sama Shannon gitu lah. Di komplek yang sama. Terus ini keren nih bangunan karena saya Iya. arsitek. Pasti mata saya ngeliat ke bangunan. Iya. Gitu kan. Ini keren. Loh kok ini muncul lagi gitu. Why gitu. Terus yang terus gitu. Bagi saya ini aneh gitu. Karena saya orang yang logis sebenarnya. Di hal yang gak logis kadang-kadang gitu. Cuman ini terkadung gitu kan. Iya. Ya udah saya telepon teman saya lah, kebetulan lagi di situ juga gitu. Iya. Udah kita ngobrol di situ. Cerita panjang lebar, usut punya usut. Saya melihat visi yang revolusioner dari Shannon adalah dalam ritme bisnis yang Shannon jalankan, multi level marketing, MLM. boleh Iya. ngomong kayak gitu? Oh sih? iya. Oh boleh banget. Gue seneng banget kayak gitu. Iya, iyalah. Boleh. Oke, dalam ranah MLM, bukannya kita nggak tahu dari awal Iya. seperti apa kan? Negatif. Negatif dalam konteks ini om. Kalau menurut gue, Iya. menurut saya, menurut saya, Iya. negatif dalam konteks seperti ini. Biasa tuh kayak cuman kalau bagi saya pribadi tuh kayak peras susu aja. Artinya, Oke. artinya gini loh. Artinya ya kita pakai bahasa normal aja ya, Iya, iya. masa pakai bahasa Iya, bisnis iya. ya. Artinya antara bos sama yang paling di bawahnya banget nggak ketemu. Kalau di konsep bisnis lain. Konsepnya iya konsep bisnis lain. Iya kan? Iya kan saya kan di kan paradigma saya seperti itu Betul, awal, betul. gitu kan. Cuman usut penyusut, ini lucu. Ini kok apa namanya peluang bisnis satu bagus, kedua dia Shannon tuh punya anggota banyak, tapi semua anggotanya itu terjamah dalam arti termaintain dengan baik Iya. oleh atasan-atasannya lah, bahasanya seperti Betul. itulah ya. Ada 750.000 Wah. mitra Shannon. Masya Allah, bagus banget tuh. Dan semuanya itu tertreatment dengan oke. Saya kan datang waktu apa namanya grand acara ya. launching-nya, acara-acara gitu datang gitu. Kayak oke iya. Dan nggak ngebosenin lah. Iya. Biasanya kan acara kayak gitu bagi saya ngebosenin gitu kan. Ya, saya harus frankly lah ya, harus jujur ya Ya, ya. gitu. Cuman nggak ngebosenin gitu, dan yang paling bikin saya seneng adalah gitu, terjalin hubungan antara yang atas sama yang bawah itu bagus sekali. Bagus sekali. Jadi memanusiakan manusia lah di sini. Oh. Jadi di luar apapun itu yang sifatnya bisnis, saya melihat di sini ada kemanusiaan yang besar di dalamnya. Itu nilai plus loh. Yang mungkin ya bagi saya sih semestinya nggak semua tuh dilihat dari hasil uang. Makanya kenapa dari awal saya bilang masalah loyalitas terhadap diri sendiri gitu. Bagi masa pandemik seperti ini gitu. Oke. Ya satu yang paling berkesan adalah itu. Jadi itu yang membuat Mas Dondon akhirnya tertarik ke dalam industri channel. Iya. Yang sebelumnya sebetulnya punya paradigma yang negatif tentang MLM sebetulnya. Setuju. Iya. Tapi dirubah dengan konsep tadi Benar. kekeluargaan. Tapi itu jarang. Iya. Tapi itu kan Betul. jarang seperti itu kan. Artinya. Tapi memang itu yang dibangun oleh Shannon, Mas Dondon. Iya ya. Itulah yang dibangun oleh Shannon saat ini. Oke. Itu mungkin perusahaan lagi ada ya. Tapi yang Mas Dondon lihat di Shannon bukan semata-mata yang hanya cover saja, tapi itulah prinsip yang dibangun oleh Shannon. Benar, makanya aneh kan kalau misalkan ada orang kayak saya gitu dengan berpikir seperti ini, dengan perasaan yang aneh-aneh gitu, tapi masuk join ke dalam Iya. ya bisnis yang semestinya jauh bertolak belakang nih. Oke, Mas Dondon, terakhir sebagai pesan Oke. kepada sahabat Oke. BTS. Oke, pesan aja ya, pesan untuk sahabat-sahabat BTS di luar sana ataupun akan menjadi sahabat-sahabat BTS gitu kan. Oke. Pesannya satu. Shannon tuh bukan bisnis MLM konvensional dalam pandangan saya. Banyak hal-hal yang dirubah paradigmanya dan menjadi sangat baik di dalamnya gitu. Terus bukan hanya hasil semata yang akan diangkat oleh Shannon gitu. Tapi keharmonisan di dalamnya. Ada silaturahmi yang terjalin dengan baik dan erat gitu. Jadi kalau saya pribadi akan memberikan pesan, kita nggak bisa ngeliat sesuatu itu hanya dari hasil. Kalau kita ngomong rupiah, let's say rupiah, kita nggak bisa ngeliat dari sana doang gitu. Ya gimana Shannon ngebangun komunikasi,
apa namanya silaturahmi, jalinan antar sesama di sini itu sangat baik dan sangat sangat tidak bisa dihindarkan kesan itu. Kalau bagi saya Jadi pribadi. bukan hanya semata-mata uang saja. Bukan. Kalau saya mau semata-mata karena uang ya, saya mungkin nggak ke sini. Karena saya memang tidak mencari hasil yang lebih di sini. Karena hasil yang lebih akan saya dapatkan begitu saya mengisyaratkan, begitu saya merasakan prosesnya dengan baik. Kalau bagi saya pribadi nih, nggak ada yang instan bro. Bullshit, nggak ada. Sesuatu yang instan mustahil. Contoh kalau di arsitek, bro, gue ada proyek gede nilainya, besok dibayar, nggak mungkin. Bullshit, saya tolak. Saya nggak mau, saya nggak mau tergiur sama hal kayak gitu. Jadi saya ngerasa Shannon ini ngejalanin prosesnya baik sekali gitu. Baik sekali. Jadi pesannya keep on spirit. Keep Untuk- on spirit. Untuk Shannon. Dan buka diri. Iya. Ya. Karena kalau Mas Dondon tadi di awal saat diberikan tanda-tanda melalui Instagram, melalui apa tuh tanda-tanda ya. Kalau tidak membuka diri, saya yakin juga beliau nggak mau tuh datang ke kantornya ngelihat secara nggak sengaja ya kan. Iya. Betul. Benar. Jadi jangan tutup diri. Benar. Iya Oke. benar sekali. Nah, sahabat semua, para sahabat BTS dimanapun Anda berada, hari ini luar biasa ya. Sebenarnya kurang ya, saya banyak yang ingin saya gali ya. Tapi pesan saya juga kepada sahabat-sahabat BTS, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Terima kasih Mas Dondon. Terima kasih. Terima kasih luar Bagus. biasa. Terima kasih. Shannon. Terima Nanti kasih BTS. kita akan kali lagi Harus ya, harus bincang, kita undang lagi Mas Dondon. bisa. Siap ya. Ya, insya Allah. Amin. Oke, terima kasih sahabat BTS. Dan terakhir, bagi sahabat BTS dimanapun Anda berada, jangan lupa kita ada giveaway untuk Anda semua. Ya, ada giveaway untuk Anda semua. Jangan lupa tonton live kita, dan juga jangan lupa tag ke Instagram Shannon.id ya. Nanti teman-teman akan dikabarkan kepada Anda semua yang beruntung dapat hadiah dari Shannon. Ya, apa itu produknya? Produknya produk eksklusif pastinya. Mas Dondon, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat Semangat. dan kita tunggu inspirasi dari Mas Dondon selanjutnya. Siap. Terima kasih. Amin. Oke, Terima kasih. semua terima kasih semua. Saya Agustin Adi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.